Gartek 2024, selamat datang di modul 3 AutoCAD 2 dimensi. Jadi, di modul ini kita akan belajar tentang AutoCAD, pengertian dari AutoCAD sendiri, tools yang ada di AutoCAD, cara men-setting workspace-nya, station, dan lain-lain. Jadi, pertama kita harus mengenal dulu AutoCAD. Apa sih AutoCAD itu? Jadi, AutoCAD merupakan suatu software atau program CAD atau singkatan dari Computer Aided Design yang berfungsi sebagai media untuk menggambar dengan bantuan teknologi. Nah, fungsinya dari AutoCAD sendiri itu untuk menggambar baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi ya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau DEX. Nah, jadi ini adalah tampilan dari AutoCAD. Pertama kita setting dulu ini untuk OS current-nya, untuk working space-nya. Kita setting menjadi drafting and annotation karena kita akan menggambar di dua dimensi. Nah, kalau kalian lihat, di sini terdapat beberapa tab, yaitu ada Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, dan lain-lain. Lalu, terdapat juga panel-panel yang ada di sini, yang ada di bawah ini, ada Draw, Modify, Annotation, dan lain-lain. Nah, kita akan pelajarin tools-tools yang ada di AutoCAD 2 dimensi. Pertama ada di toolbar Draw. Di toolbar Draw ini terdapat Light, Polyline, Circle, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa pelajari di modul. Misalnya aja di line ini adalah fungsinya untuk menggambar atau untuk membuat garis lurus. Kita klik, dan kita membuat garis lurus panjang 30 cm. Kita klik 3, 0, enter. Nah, untuk menyelesaikan suatu perintah, kita tinggal klik ESC di keyboard untuk escape. Nah, jadi ini adalah garis lurus dengan 30 cm. Dengan panjang garis 30 cm. Terdapat juga polyline, ada juga circle. Di circle ini bisa ada beberapa lagi, ada beberapa bagian lagi, ada center radius, center diameter, two point, three point, tangan-tangan radius, tangan-tangan tangan. Misalnya aja kita membuat uh, lingkaran ini, kita buat titik tengahnya di sini, lalu kita membuat jari-jari 10 cm. 10, enter. Nah, kalau misalnya kalian membuat dengan diameter, kalian bisa buat yang diameter ini. Kita membuat 20 cm. Nah, jadi terdapat dua lingkaran yang sama ukurannya. Lalu di sini ada juga R yang fungsinya adalah untuk membuat busur lingkaran atau garis lengkung. Kalau ada rectangle, ini tuh untuk membuat kotak atau persegi. Nah, kita buat fungsi dari, nah, kita membuat persegi dengan ukuran 30 kali 50 cm, 30 kali 40 cm. Kita klik plus poinnya, 30 kali 40, berarti dia 30 koma 40, enter. Nah, jadi ini terdapat tinggi 40 cm dengan lebar 30 cm. Seperti ini. Lalu terdapat juga ada center, ini ada ellipse, untuk buat oval. Lalu ini ada hatch. Lalu ada toolbar draw lainnya juga, bisa kalian pelajari di modul masing-masing ya. Lalu ini ada toolbar modify. Toolbar modify ini itu berisi perintah untuk pengeditan objek sederhana dalam AutoCAD. Jadi ada beberapa tools, ya ada move, ini untuk memindahkan objek, ada copy untuk menggandakan objek, ini ada stretch ini untuk membentangkan objek, jadi dia bisa di stretch objeknya. Misalnya aja kita pilih move, kita mau memindahkan objek ini ke sini. Kita move, kita select dulu objeknya yang akan dipindahkan, lalu di enter, lalu kita pilih poinnya bebas, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kalau misalnya kalian mau memindahkan dengan ukuran bisa juga, dan pilih move, select object, enter, kita buat titiknya di sini, kita pindahkan ke kiri sepanjang 70 cm, enter. Jadi dia akan berpindah sepanjang ke kiri sepanjang 70 cm. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada copy. Nah, kita mau mengcopy objek ini. Kita bisa ketik copy, COPY, enter. Kita select objek, enter. Pilih base point-nya. Kita bisa copy ke kanan.
Kita copy ke bawah juga bisa, ke kiri bisa, ke atas bisa. Jadi fungsi dari copy ini adalah untuk menggandakan objek. Ada rotate juga, ada mirror. Nah, kita mau mirror sesuatu, kita buat dulu objek ini. Nah, kita mau mirror ini. Jadi, kita kita ketik dulu mirror, enter, select object, enter, lalu kita buat titiknya. Misalnya kita mau mencerminkannya di sini. Nah, jadi dia akan mencerminkan. Lalu saya ini kalau ada dibuat erase source object, kalau kita ketik no, berarti dia akan terdapat dua objek. Kalau kita ketik yes, berarti objek yang lama itu terhapus. No, berarti dia terdapat dua objek. Terdapat juga scale, trim, fillet, array, dan lain-lain. Lalu, ada juga annotation. Nah, di annotation ini terdapat teks, ini terdapat lagi multi-line text dan single line. Jadi apa sih bedanya? Jadi untuk multi-line text ini itu menambahkan teks yang lebih panjang. Sedangkan yang single line ini itu menambahkan teks pendek. Ada dimension untuk mengukur. Terdapat juga beberapa uh, ukuran, ada linear, ada line, angular, dan lain-lain. Kita bisa pelajari fungsinya di modul. Terdapat juga untuk membuat tabel dan lain-lain juga. Misalnya kita mau mengukur suatu objek. Nah, kita buat rectangle dulu dengan panjang kali lebarnya itu 50 kali 5. Nih, kalau kita mau mengukur ini, panjang lebarnya itu, kita ketik dim line atau dim line, enter, klik, klik, nah akan muncul ukuran 50 cm. Kita klik lagi, klik, klik, nah akan muncul 45 cm. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat objek, yaitu roda gigi atau gerigi. Untuk tutorialnya, teman-teman bisa baca di modul. Langkah pertama, kita akan men-setting workspace-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan setting units-nya. Kita ketik UN, enter. Nah, di sini akan terdapat drawing units. Untuk tipenya kita pakai desimal. Lalu untuk precision-nya kita pakai 3 angka di belakang koma. Kita pakai 1 unit centimeter. Lalu kita ketik OK. Setelah kita setting drawing units-nya, kita setting OSNAP-nya. Kita ketik OS, lalu tekan enter. Nah, di sini terdapat settingan drafting settings di off-snap-nya, object snap-nya. Kita select all aja. Untuk fungsi dari masing-masing mode, teman-teman bisa pelajari di modul. Kita select all, oke. Setelah kita setting off-snap-nya, kita aktifin grid modenya, lalu sama aktifin auto mode-nya. Jangan lupa. Nah, setelah itu, kita akan buat objek. Sama kita buat circle, kita ketik C aja, enter. Kita buat titik tengahnya, kita buat radiusnya 25 cm. 5. Enter. Nah, jadi terdapat lingkaran dengan radius 25 cm. Selanjutnya kita buat lingkaran lagi, ketik C, enter, lihat titik tengahnya. Nah, ini kenapa kita langsung mendapat titik tengahnya? Karena kita udah aktifin OSTEP-nya tadi. Jadi lebih gampang. Kita buat dia radiusnya itu adalah 22 cm. Enter. Jadi terdapat dua lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Setelah ini kita buat garis lurus dari si titik tengah ke paling kanan luar lingkaran. Ketik L, lalu enter. Kita pilih titik tengahnya, lalu ke kanan sepanjang 20 cm. Sorry, sepanjang 25 cm. Atau bisa langsung diketik aja, atau bisa langsung diklik aja. Nah, untuk menyelesaikan perintah, kita tekan ESC pada keyboard. Jadi seperti ini gambarnya.
Setelah ini kita akan membuat garis lurus ini ke bawah sepanjang 5 cm dan ke atas juga sepanjang 5 cm. Jadi nanti terdapat tiga garis lurus. Nah, untuk memudahkan kita pakai common offset. Jadi kita tinggal ketik aja offset, enter, kita klik ininya, garisnya, titiknya, kita buat ke atas itu sepanjang 5 cm. Tekan 5 cm, enter. Lalu tekan lagi ke bawah sepanjang 5 cm, enter. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, caranya gimana? Kita ketik L untuk membuat fungsi garis, enter, kita klik titik tengahnya ini, dan masukkan add, yang add itu kalian ketik keyboard kalian, lalu klik 25, lalu masukkan ambang kurang dari 22,5 atau 22,5, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, gimana cara kita supaya ini kita buat lagi di sini? Nah, caranya itu adalah dengan di mirror. Kita buat fungsi mirror. Ketik mirror, mirror, enter, lalu klik pada titik tengah yang ini, enter lagi, klik ininya, lalu buat ini, diklik aja, lalu diketik null. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan menghapus atau nge-trim semuanya ini, kecuali nanti objeknya akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Kita trim dulu pakai fungsi trim, enter. Kita hapus, ini hapus saja, ini juga dihapus, hapus, dengan diklik-klik aja, ini dihapus juga, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini juga dihapus, ini dihapus, lalu yang seperti ini tuh dihapus, ini yang kecil. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Tuh. Nah, setelah itu kita akan nge-ray. Jadi dia akan buat seperti ini, tapi kita buat jadi 9. Nah, gimana caranya? Kita pakai command, dan kita pakai perintah ray polar. Kita ketik aja ray polar, lalu di enter, kita select objeknya, lalu tekan enter, kita ketik paling ujung ini. Nah, di sini kita pilih yang items, kita membuat jadi 9 items. 9. Enter. Lalu kita tekan exit. Nah, saya seperti ini. Lalu yang di dalam ini kita hapus aja. Tinggal kita tekan delete di laptop, di keyboard kalian. Nah, saya seperti ini. Selanjutnya, saya aku pengen yaitu rotasi 90 derajat. Nah, caranya gimana? Kita ketik rotate, enter. Setelah itu kita klik pada sembarang titik objek, kita select objeknya dulu ya. Sorry, sorry. Nah, enter. Saya kita buat di sini. Nah, kita buat se 90 derajat. Enter. Nah, jadi rotate-nya 90 derajat. Setelah itu, kita membuat lingkaran di dalam geriginya ini. Caranya gimana? Teman-teman pasti sudah tahu. Kita ketik C, enter, kita
buat titik tengahnya, nah gini, klik, lalu kita buat radiusnya itu adalah 17 cm. Tinggal klik 17 enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, eh, produk lagi, sorry. Jadi, objek roda gigi kalian atau gerigi kalian sudah selesai. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi terdapat sebuah wajib modul 3 yang teman-teman akan masukkan di tugas pendahuluan. Pertama ada 2.1 AutoCAD 2 dimensi, 2.2 toolbar draw AutoCAD, 2.3 toolbar to modify AutoCAD, 2.4 annotation. Dan terdapat juga barang bawaan yang teman-teman wajib bawa saat praktikum berlangsung. Yang pertama adalah laptop full charge, pastikan laptopnya sudah terinstal oleh AutoCAD dan pasti bisa digunakan. Lalu ada charger laptop, ada mouse, itu wajib, dan ada kabel olor itu opsional sifatnya. Nah, sekian dulu penjelasan dari modul 3. Sampai jumpa di praktikum.